Jadi di malam hari ini gue buat story tentang pertengkaran di sebuah hubungan. Karena di setiap hubungan bakalan ada pertengkaran. Eli Nurhayati Allah. Seperti kata-kata yang pada umumnya, jangan pergi yang cuman gara-gara kita sering bertengkar. Jangan egois yang hanya karena ingin selalu menjadi benar. Anggaplah pertengkaran kita menjadi sebuah pembelajaran, ya, bahwa kita adalah dua orang yang benar-benar takut kehilangan. Itu salah satu kata sebuah pertengkaran, ya. Jadi bahwa sebuah pertengkaran gak dianggap negatif atau sebuah perpisahan atau yang suka mengambil keputusan atau tindakan yang kita putus gitu ya, yang cuman gara-gara pertengkaran, cekcok dikit gitu ya. Jadilah pasangan marahku. Jadilah pasangan bertengkar. Jadilah pasangan yang saling rindu. Asal jangan jadi pasangan yang saling meninggalkan. Jadilah pasangan yang selalu bertengkar, genap dan ganjil di dalam hidup ini. Aduh. Karena sering bertengkar itu, tiada ada kata putus. Seperti yang story yang udah aku tulis di malam hari ini, kayak di Baskoro. Halo Bapak di Baskoro. Kamu jangan khawatir jika di dalam hubungan ini selalu berbeda pendapat. Kalau sewaktu-waktu kita sering bertengkar. Bukan tentang isi kepala yang kayak air dan minyak. Bukan. Aku akan selalu egois jika tidak kamu luluhkan. Mungkin aku akan menyombongkan diri jika gak kamu yang selalu merhatiin. Kamu jangan menolak jika aku ingin berusaha menjadikanmu layaknya sebuah ratu. Karena seperti itulah tugasku. Dan aku gak akan protes tentang kurangnya kamu. Karena menurutku itu sama. Karena aku pun memilikinya juga. Jikalau bertengkar, aku gak tahu akan selalu ada kata, tak bakalan tahu, selalu ada kata permintaan maaf. Kita tahu mawar itu berduri, tapi kita berdua mungkin akan bersependapat, pasti akan merawat dan menjaga mawar itu agar tetap mekar. Aku pun sama. Jika kamu salah, maka aku akan selalu menerima permintaan maaf darimu.
Bukankah itu salah satu yang harus kita perjuangkan? Dunia memang seperti itu ya. Seluas-luasnya langit, warna langit akan tetap sama, meski suatu saat akan mendung juga. Namun, ketika langkah kakiku dan langkah kakimu berbarengan, itu rasanya kita berada di jalan yang sama. Akan tetapi, berbeda tempat jalan pulang. Aku yang mencintaimu, mungkin beberapa bagian perlakuanku nggak banyak ada keindahan di dalam diriku sendiri untuk bisa membuatmu bahagia atau nyaman. Tapi emang seperti itulah. Tanah nggak akan subur jika nggak diguyur hujan. Di saat aku berada di dalam permasalahan, disitulah aku sangat membutuhkan kamu. Aku pun sama. Aku akan berada di sampingmu jika di saat kamu berada di situasi yang lagi gundah. Meski aku bukan sosok yang pandai menghiburmu, tapi aku usahakan agar kamu selalu tersenyum. Karena di suatu pertengkaran, ngalah bisa menyelamatkan suatu hubungan. Kita berdua saja nggak pernah tahu kapan kita akan bertengkar. Bukankah itu salah satu tanda agar kita sama-sama saling menguatkan? Karena kita nggak dapat memiliki hubungan tanpa ada pertengkaran. Tetapi kita dapat membuat hubungan ini layak untuk diperjuangkan, bukan dibuat untuk dipisahkan. Hubungan itu di antara aku dan kamu menyatu. Meski kita berbeda, suka pada warna yang kita sukai, tetapi selalu ada satu tujuan yang sama, yaitu sebuah kebahagiaan. Karena memilikimu adalah sebuah penyemangatku. Sesering apa kita bertengkar, akan selalu ada jalan selesainya. Kenapa kita masih bisa bertahan? Karena kita saling memaafkan. Kita saling menghibur. Dan kita saling mencintai lagi. Aku menerima marahnya kamu. Aku menerima pendapatnya kamu. Dan aku pun bisa jengkel dengan marahnya kamu. Akan tetapi, tidak dengan mengambil tindakan untuk mengakhiri suatu hubungan. Berapa awet sih sebuah rumah yang kita tempati? Pasti akan selalu ada yang harus diperbaiki dan dibenahin kembali supaya rumah itu agar terus terang, agar suatu hubungan ini akan selalu terus bercahaya dan harmonis. Kamu omongin ya, jika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Kamu bicarain jika ada yang kamu perluin. Gak usah banyak diem atau dipendem.
Nggak seru juga kalau kita nggak ada bertengkarnya. Yang padahal itu kita tahu masalahnya cuma kecil. Tapi setelah itu kita bisa baikan lagi. Ya udah, karena ini udah malam, jaga baik hati dan perasaan ini. Karena aku akan selalu percaya sama kamu, meski kita berdua suka ada bohongnya, ada cemburunya, ada egoisnya, suka ada sedikit kecewanya. Karena kita berdua udah tahu kita udah bisa saling menerima. Seperti itulah ungkapan story tentang pertengkaran yang udah aku tulis, yang aku buat di malam hari ini. Bagi yang lagi bertengkar, sukai aja pertengkarannya, nanti juga baikan lagi, ada jalan selesainya. Hari ini bertengkar, mungkin 2 atau 3 hari lagi udah selesai lagi masalahnya. Terus sayang-sayangan lagi. Nggak seru kalau nggak bertengkar, ya kan? Kalaupun putus, ya udah, itu jawabannya ya udah aja gitu. Ya Pak, kalau dapetin kecewa ya pasti setiap orang bakalan ngedapatin rasa kecewa ya. Kecewa mungkin tentang janjinya, kecewa tentang komitmennya, apa udah kecewa karena harapan-harapannya gitu. Ya, yang namanya kecewa akan selalu ada ya. Kecewa dalam hal apapun ya. Banyak banget Kak rasa kecewa itu ya. Dikecewain gak dinikahin, dikecewain gak di PHP-in, atau dikecewain karena hal-hal yang lainnya. Karena hal-hal yang berhubungan dengan kecewa, setiap manusia bakalan mendapatkan rasa kecewa dan harus mengalami dan merasakannya. Karena gak ada orang gak mungkin dapat menerima rasa kekecewaan. Pasti bakalan selalu dapat ngerasain dan nerima. Jadi kalau putus jawabannya simpel banget, nggak usah dilebih-lebihin, nggak usah digede-gedein, ya udah, gitu aja sih, simpel. Ya udah. Balik lagi ke tema tentang pertengkaran dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan, kita itu kayak harus di filmnya animasi kartunnya Tom and Jerry, yang mereka selalu berdua yang di dalam toko filmnya itu kayak kucing dan tikus nggak pernah menyatu gitu, selalu jadi musuh di kehidupan sehari-hari. Tapi mereka berdua tetap nyatu. Jadi aku ingin hubungan kita ini seperti layaknya Tom and Jerry. Gak peduli berapa kali kita bertarung, bertengkar, berantem mulut, beradu argumen, berbeda pendapat, tapi kita gak mungkin akan berpisah gitu aja. Karena kita tahu kita berdua saling mencintai. Berat. Bahkan jika kita sering bertengkar, aku masih menginginkan kamu di dalam hidup. Gak ada lagi, cuma satu orang. Gak usah marah-marahnya dilama-lamain, bertengkarnya dilama-lamain. Besok kita udahin, udah, kita saling maafin lagi.
Ada yang bilang jika suatu pertengkaran pun katanya itu gak bisa membuat jadi benci gitu. Malah jadi tambah kuat percintaannya. Ya mungkin ada hikmahnya juga dari sebuah pertengkaran. Gak harus pertengkaran itu dijadikan sebuah masalah yang rumit berhari-hari ditumpuk gitu ya kan. Karena pada dasarnya pertengkaran dari salah satu dari sebuah cinta sejati. Pertengkaran emang di sisi lain adalah selalu takut kehilangan. Seperti itulah pertengkaran di dalam hubungan ya. Ada baiknya juga, ada buruknya juga. Buruknya ya sering kesel. Tapi besok maafkan lagi ya. Karena mungkin orang yang udah mencintai kamu, orang yang benar-benar mencintai kamu itu gak akan pernah membiarkan kamu pergi atau menyerah pada kamu. Gak peduli seberapa sulit situasinya. Karena orang yang dia cintai selama ini kamu gitu. Kamu itu yang lagi sedang dan lagi diperjuangkan. Waduh. Karena semakin banyak masalah di dalam hubungan, malah akan semakin erat hubungan. Dan semakin banyak pertengkaran di dalam hubungan, malah justru akan terjadi ada keindahan. Tapi ya entahlah ya, karena setiap orang berbeda cara menjalaninya. Bagaimana orang itu tergantung menjalaninya dengan caranya sendiri, dengan cara yang unik masing-masing, cara yang berbeda, cara mempertahankan hubungannya. Kita nggak akan pernah tahu, karena setiap manusia berbeda jalannya, berbeda caranya. Setiap orang berbeda cara untuk cara mencintai ya. Ada yang emang perlakuannya itu romantis setiap harinya. Ada yang emang perlakuannya itu jutek, tapi effortnya tinggi banget. Ada yang pendiam. Ada yang pendiam banget, tapi cara nge-treatnya berbeda. Ada yang seperti itu. Mungkin banyak ya. Sesekali rinduin pertengkarannya ya, sesekali. Aku cuman bilang sesekali gitu, rinduin pertengkaran. Ingat-ingat pertengkaran yang lampau-lampau kemarin, yang cuman gara-gara apa gitu ya pertengkarannya. Ingat-ingat lagi. Apa nggak rindu pertengkaran kayak kecil-kecil kayak gitu yang bikin kamu malah justru makin sayang, anjir. Nah itu dia kata-kata story di malam hari ini tentang sebuah pertengkaran dalam sebuah hubungan. Jadi gue tutup di penghujung story malam ini. Sukai dan terimai lebih kurangnya orang lain, lebih kurangnya diri kita sendiri, lebih kurangnya pasangan kita sendiri. Mohon maaf jika ada audio yang kurang jernih atau tampilan wajah
dan background yang kurang menarik. Bukan bidang saya untuk menggurui, bukan pula seorang hakim yang pandai menentukan kamu itu harus benar atau salah. Saya hanya seorang berusaha menjadi penulis. Mudah-mudahan Anda diberi kesempatan membuat karya tulisanku sendiri. Karena tulisan ini yang apa yang dirasa, dilihat dan didengar aja. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah buku nantinya. Saya gudangnya kebodohan dan kesalahan. Boleh disukai, boleh juga enggak. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Maaf jika ada kesamaan kata-kata atau sebuah nama atau tempat atau ketidaksengajaan lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di esok lusa di jam dan di hari yang random. Turut berduka cita atas kepergiannya Sayuri. Sayonara.